Turki. Kenapa Nazarudin bungkam? Saya tadi dengan pembret Tempo. Tapi sebelum saya balik ke Anda, agak boring juga lihat wajah Anda. Saya lihat, mau lihat si Anu dulu, si Dea dulu. Dea, supaya Anda tahu kenapa Anda di sebelah Pak Sugio Tejo ini orang terkenal. Presiden Juancukar. Juancuk. Lah, dia ini sampai batal ke Solo karena Anda hadir malam ini. Tapi rakyatnya dia memang mengancam kalau dia tetap ke Solo, jalan ke Solo diblokir. Karena kesempatan seumur hidup untuk duduk dekat dia. Tapi mungkin saya perlu klarifikasi dulu. Jadi gini, saya cuma ingin membuktikan malam ini, betulkah pepatah Tiongkok bahwa menjadi cantik itu adalah kutukan. Cantik adalah kutukan. Jadi sekarang dia harus membuktikan bahwa pepatah itu salah. Ternyata bahwa cantik harus berkah dalam kasus Nazarudin. Ya elah. Rayuannya mau juga. Saya tadi udah kayak Pak Kaligis. Tunggu dulu. Ada tamatan mana sih kok ngomongnya bisa lancar banget? Banyak lawyer ngomongnya nggak lancar. Belajar dari Pak Kaligis, Pak. Enggak, ada tamatan mana dulu? Saya S1, SH-nya Pelita Harapan, kemudian S2 saya UGM, kemudian saya sedang disekolahkan oleh Pak Kaligis di S3 Unpad, ambil hukum pidana, Pak. Ada pelajaran bicara gitu. Baru kali ini beliau ketawanya lepas. Ada mau tambahkan apa dari Pak Oto tadi? Apa itu isi surat yang ke mana itu, ke PBB lagi? Itu tidak ada alamat Tuhan ya. Kalau ada alamat Tuhan mungkin ke Tuhan juga. Ya, yang pasti ini Pak, Pak Nazarudin tiap hari kan kami kunjungi, Pak. Kita lihat sendiri keadaannya beliau itu memang terlihatlah Pak tertekan begitu. Kan ini kepentingan banyak pihak. Tapi Kaligis tadi tidak bisa membuktikan sama saya bahwa dia tertekan di Makobrimob. Iwan Pilihan pun tidak bisa membuktikan. Karena Bapak belum lihat. Buat kami yang setiap hari bertemu, kita lihat sendiri Pak. Bahkan kata-kata kami pun didukung oleh keterangan dokter. Dokter berkata demikian juga gitu. Jadi sekarang kami sebagai saksi ditambah ada ahli tekanan dokter. Itu kayak apa sih? Kan orang Brimob itu lihat aja Pak Boy itu kombes tapi wajahnya lembut. Selembut salju. Tekanan itu sebenarnya lebih kanan saya dibanding polisi ya. Tekanannya bisa macam-macam Pak. Yang pasti secara politis kita bisa lihat istrinya sekarang dimajukan sebagai tersangka. Sebentar. Terus kemudian secara perasaan yang dialami gitu ya Pak ya. Mungkin kalau bisa dilihat di Makobrimob itu kan ada beberapa blok begitu. Di blok A itu sekarang ditempati oleh para teroris. Mereka aja tuh bersebelahan gitu ya. Jadi masih bisa mendengar ada orang di sebelah dan sebagaimana. Sedangkan beliau itu ditempatkan di satu blok tersendiri, di mana hanya ada beliau di situ. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa atau bagaimana itu tidak ada orang yang bisa tahu Pak. Begitu. Iya, tapi jangan-jangan lebih mengerikan di Cipinang dibanding di sana. Itu kan lebih aman kan karena dia tidak ada yang ganggu kan sendiri. Terorisnya juga di dalam kan udah baik-baik, sholat aja kerjaannya. Loh, beliau tuh bertemu dengan teroris juga nggak, maksudnya sama sekali diisolasi untuk bertemu dengan orang lain. Sekarang yang sampai diadukan ke PBB itu apa sih kesalahan Republik ini sampai ke PBB pengaduannya? Saya rasa begini Pak, beliau ini perkaranya nggak selancar biasa apa gara-gara duduk sebelah Pak Sugio. Pak. Beliau ini perkaranya diperiksa di KPK Pak. Sedangkan beliau diminta untuk banyak pihak gitu membuka apa yang beliau tahu mengenai keburukan gitu oknum-oknum KPK. Bukan KPK-nya sendiri ya Pak ya, tetapi oknum-oknum yang di dalamnya. Ya bagaimana bisa objektif begitu pemeriksaannya? Kan beliau juga takut Pak untuk membuka banyak hal, kemudian orang-orang itu juga padahal yang sedang menjalankan yang dia diminta membuka itu kan di kode etik. Sementara dalam perkara pidananya belum sampailah harus membuka yang di KPK. Artinya yang dia tuduhkan selama ini ke orang-orang Demokrat itu paling ya bisa digali oleh KPK sekarang dari dia.
Oke, kita bicara di situ. Coba mungkin beberapa orang di Komisi Etik itu saya rasa orang hebat, orang terhormat gitu Pak ya. Tapi kan ada juga oknum KPK di situ gitu. Ya kita lihatlah Pak sama-sama gitu. Bukan, yang saya heran itu kita mengadu ke PBB ya. Dasar kita mengadu itu kan betul-betul ada penindasan hak asasi manusia. Betul. Iya. Nah, Anda tidak bisa meyakinkan saya kalau saya jadi PBB bahwa klien Anda itu memang hak asasinya terinjak-injak gitu loh. Ya itulah Pak, sekarang begini, beliau harus membuka keburukan beberapa oknum di KPK. Perkaranya disidik oleh KPK. Dampak psikologis yang dia alami kan berat sekali itu Pak. Boleh Anda katakan bias. Tapi bisa juga satu hari ada orang nyogok oknum polisi. Dia ditangkap oleh polisi. Yang periksa ya terpaksa polisi juga kan. Tapi kan bukan polisi yang disogok dia yang ya tapi Pak jangan lupa keputusan pimpinan KPK itu kan kolegial kan Pak, kita juga tahu begitu Pak. Baik, Anda ikut mendampingin nggak? Ikut Pak. Saya ikut bersama Pak Kaligis di pemeriksaan kedua. Anda ikut di Bogota nggak? Oh enggak, itu Pak Kaligis Pak. Enggak Pak, Anda tahu Anda juga udah ikut. Saya mau tahu. Enggak, satu pertanyaan. Ada Solonya di Mangkuyudan Pak. Mangkuyudan. Beliau di Solo, kita nggak pernah ketemu. Saya fans berat beliau Pak, saya sering lihat. Pantasan dia nggak jadi berangkat malam ini. Begini Pak, Bapak punya sumber, saya punya sumber. Hak jawab saya akan berikan. Tapi kalau nggak dimuat secara lengkap, kita ada undang-undangnya. Tentu baru kali ini saya membaca Tempo, saya melihat Tempo tidak akurat. Saya itu sama sekali, ini sudah kejap saya Pak ini. Saya sama sekali tidak tahu dia punya perjalanan kemana-mana. Bapak, saya berangkat hari Minggu jam 7 malam. Di sana jam 7 pagi. Dia sudah ditangkap Pak. Saya nggak usah kasih tahu nama. Yang suruh sama saya keluarganya. Waktu saya berangkat tidak dikasih tahu apa-apa. Di sana baru saya tahu Pak. Itu Abelardo. Tanggal 9 jam 11 malam baru saya tahu. Dibawa oleh penasihat dari New York. Baru saya tahu kehebatannya karena semua kamar itu koran-koran dengan presiden dan jaksa agung Pak. Saya baru tahu di situ. Dan dia jamin. Nah, kemudian besoknya saya pergi ke Interpol, dia yang bawa. Kita masuk setengah mati, dia begitu masuk ke Interpol dihormati sama semua polisi. Itulah Abelardo. Kemudian dia bikin 2 surat. Kepada Menteri Luar Negeri dan kepada Jaksa Agung. Dia sudah hubungi Pak. Waktu itu dia serahkan, tapi dengarin Pak supaya tidak ditandatangani oleh si Nasaruddin dari Bimbang. Jam 7 malam saya ditelepon sama duta besar, saya di hotel Pak. Dia datang katanya dan istrinya habis itu telepon habis, di-cut, saya nggak bisa hubungan juga sama dia. Baru besoknya jam 11 dia lagi tulis-tulis untuk katakanlah asilum, dia bilang sama saya ada wartawan yang saksi Pak, si Desi. Kaligis saya minta itu. Saya bilang sudah terlambat karena jam 10 pagi sudah dibicarakan Jaksa Agung Anda belum tekan. Itu faktanya Pak. Terus dia bilang Bapak ikut. Langsung di-cut Pak. Polisi sendiri bilang, why Mr. Professor? You are banned by, the government. I don't know why. Itu kata-katanya Pak. Mohon Bapak catat. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Jadi kesalahannya, kenapa dia sendiri di pesawat? Waktu itu diminta satu wartawan ikut, juga tidak dikasih Pak. Baik. Ini faktanya saya ngomong. Baik. Jadi saya sama sekali nggak tahu mengenai perjalanan itu Pak. Kalau sampai Bapak punya sumber, kasih ketemu saya sumber itu, toh laporin saya ke polisi kalau saya bohong Pak. Enggak itu. Kalau enggak ya. Itu. Tapi hak jawab saya Pak. Iya udah terjawab. Tertulis juga saya akan tulis kepada Anda. Ini lebih disaksikan jutaan orang. Banyak orang ini. Bukan banyak di sini aja jutaan. Baik Pak. Yang saya kepingin tahu dari mana Pak Oto tahu bahwa si Nasaruddin ada di Kolombia. Saya dikasih tahu sama adiknya. Bapak, saya dikasih duit pada waktu itu saya nggak sebut namanya berapa. Jam 12 saya masih nggak tahu bahwa saya akan ke Kolombo. Hari Minggu Pak. Saya main golf di Halim 2. Oke. Halim 2 kemudian saya disuruh ketemu sama saudaranya supaya Bapak tahu di Sultan. Baik. Saya datang ke Sultan, Pak Oce mesti berangkat ke Bogota. Oke, dia kasih saya duit. Saya jam 6 sudah ada di
hak di itu. Baik, sekarang giliran Wahyu. Baik Pak. Jadi sumber Bapak itu keterangan palsu Pak. Saya bilang keterangan palsu sumbernya. Tanyain dulu yang bayarin ke Bogota siapa Pak? Yang bayar adalah keluarganya. Saya bisa bawa kemari. Toh, Nggak usah dibawa kemari Pak, ini penuh. Saya boleh jawab dong, jangan begitu dong. Masa itu nggak apa-apa. Saya jawab kan boleh. Boleh. Ya. Kan mau jelas, kan mau transparan. Ya. Saya dikasih uang cash. Oh ini sekarang sudah dia. Bukan? Ya. Silakan Pak. Iya. Gimana ya jawabnya Pak Oce ini? Ya intinya beginilah. Intinya aja. Ya, intinya Ya. kami ini mendapatkan informasi bukan hanya dari satu sumber tapi beberapa sumber yang kami yakini bisa dipertanggungjawabkan keterangannya Bahwa ada skenario untuk membawa kabur Nazar untuk tidak kesentuh oleh hukum Indonesia melalui skenario suaka politik. Dan itu dilakukan melalui persekongkolan. Suaka politik kan setelah tertangkap. Iya. Ini jangan coba dulu membawa lari dari Indonesia atau dari Singapura atau mengaburkan dari situ. Suaka politik cerita itu kan setelah dia ketangkap di Bogota. Iya. Yang di skenario yang mana ini? Yang setelah dia ketangkap atau sebelumnya? Iya, tentu saja saya mau fokus ke pembicaraan kita ketika yang di Bogota saja, Pak. Bogota. Ketika ketangkap saja. Ya. Ya kan, yang lalu-lalu itu agak sumir juga meskipun ceritanya juga banyak soal itu. Tapi yang pasti kan kelihatan kita melihat juga pergerakan Pak Oce. Ya kan, waktu itu ke Florida ada informasi yang mengatakan ada kontak yang intens dengan antara beliau dengan Nazar yang waktu itu ada di di Dominika, di Kepulauan Karibia itu. Dan kemudian dia mau nerbang ke Tapi kalau dia intent kota ya wajar aja dong untuk klien dia. Iya makanya. Jadi kontak-kontak, terus sampai akhirnya ternyata sumber ini mengatakan ini kontak antar lawyer yang top di Indonesia dan juga paling topnya di Bogota yaitu Abelardo Dias Priela itu. Lah kliennya juga top yuk. Klien juga top makanya kakap. Iya, wajar makanya dong, ini sekongkolan bannernya persekongkolan kakap Nazarudin. Ya kan? Nah bahwa kemudian ini kan masuk akal. Kenapa? Seru itu Nah ini persekongkolan kakap. Anda nuduh Otto Kaligis. Tapi Anda nuduh juga Dubes. Apa Dubes sama Otto berteman atau dua jalur ada lagi? Cerita-cerita. Ini beliau juga sempat dapat janji-janji manis dari Dubes itu untuk bisa berkolaborasi. Ya kan? Benar. Ya kan? Saya marah sama. Saya nggak benar itu. Sorry, konstruk cerita ini kami dapatkan dan tidak bisa kita diamkan, Pak. Saya juga kan sumber. Iya. Anda juga diwawancara di Saya sini. juga sumber. Ya. Anda juga diwawancara di sini, dikonfirmasikan. Sampai saya marah sama duta besar. Saya ngomongin saya. Ya. Intinya, Pak, ini kejar-kejaran antara tim penjemput dengan para kompradornya Nazar ini. Sampai kemudian cepet-cepetan. Kalau udah lewat sampai jam pagi keesokan harinya udah dapat digetok itu keputusan pengadilan untuk suaka. Sehingga langsunglah itu tim penjemput diketuai oleh Brigadir Polisi Anas Yunus, langsung dia ambil itu ketika pesawat lagi di hanggar bukan di bandara, ambil. Nah ketika Dubes lagi asik-asik rapat dengan staf ngomongin itu. Jadi Dubesnya memang juga diabaikan di sini karena dianggap ada dugaan kong kali. Baik, wartawan aja dibohongin Dubes. Di kerangkeng di Dubes, nanti kita padahal mereka ada di sini. Saya yang bawa si wartawan ke sana. Habis ini kita ya Pak, tapi saya akan laporin Pak. Enggak, kita bicara sama Dubes. Kalau bagaimana jalan silakan. Ada kan koran besar. Ya Pak Kardi, bahwa ada keberatan apapun dari Pak Otto Kaligis adalah hak beliau. Dan kami wajib untuk memuatnya sesegera mungkin. Baik. Tapi saya juga wajib untuk mengatakan kepada publik bahwa saya punya integritas Pak. Tempo koran besar. Bukan koran kuning. Saya hak jawab saya kasih besok, Bapak jawab itu. Tentu saja, saya juga berharap ada pengacara besar, ya caranya juga elegan. Ya, sama-sama besar lah. Terang. Sama-sama besar lah, ya. Saya bilang itu. Saya mau istirahat sejenak. Coba untuk Arswendo, Anda itu agak malang, datangnya terlambat. Jadi dia terpaksa dekat Sujiwo Tejo. Dia dekat. Enggak apa-apa, dia kan hatinya kemana. Itu yang penting. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.